Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengingat kembali apa yang Yesus katakan bahwa ketika kita sebagai orang yang beriman itu perlu rendah hati. Kerendahan hati adalah sebuah sikap yang menutupi kesombongan, di mana ada dua orang, yang satu adalah orang Farisi, lalu yang satunya lagi adalah orang pemungut cukai. Bahwa orang Farisi itu menyatakan bahwa dirinya itu benar, tidak seperti pemungut cukai, tetapi berbanding terbalik dengan pemungut cukai, di mana ia dengan rendah diri, merendahkan diri, ia mengatakan bahwa dirinya itu orang berdosa. Apa yang dilakukan oleh pemungut cukai adalah suatu tindakan di mana dia mengagungkan dirinya, seolah-olah kebaikan atau rahmat itu diperoleh dengan mengagung-agungkan diri. Tidak demikian, tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini justru nilai ataupun kesan itu berbanding terbalik, bahwa dirinya justru menjadi orang yang menyombongkan dirinya. Karena apa? Karena ia menunjukkan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini menunjukkan kesombongan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, surga ataupun rahmat kehidupan kekal itu tidak bisa dibeli dengan memamerkan kepribadian yang lebih baik daripada orang lain. Tidak demikian. Reputasi yang baik itu tidak menunjukkan kerendahan hati, karena kita sudah lebih dulu menyombongkan diri terhadap Tuhan. Lalu tanggapan itu tidak berarti bahwa kita itu bisa menyogok Tuhan, dalam tanda kutip menyogok. Karena apa? Karena ketika kita dalam tanda kutip menyogok Tuhan, berarti itu ada level yang kita pahami itu masih belum mendalam, tetapi sekedar seperti dunia ini, bahwa kehidupan nantinya seperti sogok menyogok, bukan seperti itu. Tetapi dunia itu memang mengandalkan sogok menyogok, tetapi surga tidak demikian. Kita tidak bisa mengandalkan bahwa kita merasa diri itu baik dan orang lain itu merasa rendah dari diri kita. Itu tidak bisa kita andaikan seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita melakukan komen di suatu media sosial, itu justru membuat diri kita menjadi arogan atau dalam tanda kutip sombong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pujian terhadap diri sendiri itu melahirkan kesalahan, bukan kesalehan. Ini perlu dipahami bahwa kesombongan itu merupakan suatu hal yang menunjukkan cacat jiwa. Walaupun menolong,
yaitu berdoa ditujukan kepada Tuhan. Perlu diingat bahwa pujian diri itu tidak menambah kesalehan, tetapi justru ini membuat diri semakin rendah di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi membandingkan dengan dirinya. Ia membandingkan dengan pemungut cukai. Ketika ia fokus kepada kebaikannya, ia justru fokus kepada kesalahannya. Mengapa demikian? Gagasan ini dapat kita maknai. Ada contoh di mana ada dua kendi, yang satu berlapiskan emas, tetapi dalamnya bahannya adalah tanah. Lalu yang kedua berlapiskan tanah, tetapi ada lapisan emas di dalamnya. Ketika digosok terus sampai tipis, akhirnya apa yang di dalam itu adalah, pada kendi pertama itu adalah tanah, lapisannya adalah tanah. Lalu yang kedua, kendinya itu semakin digosok semakin tipis, dan itu isinya adalah emas. Seperti juga ketika diri kita berlapiskan apa yang baik, itu ketika kita tidak bisa mempertebal keaslian itu, tentu akan terkikis emas itu. Karena apa yang baik dalam diri kita tentu memiliki kelemahan. Dan di situ ketika kita terus menggosok diri atau terus menampilkan yang baik, dengan cara itu kita perlu juga menyeimbangkan dengan kebaikan itu sendiri. Sehingga yang terpelihara adalah kebaikan. Bukan di dalamnya ada motif tertentu. Seperti tadi, tanah ada kelemahan. Sehingga apa yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh asli dan otentik. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai murid Kristus perlu melihat diri rendah hati. Orang yang rendah hati itu melapisi dengan kesederhanaan, tetapi di dalamnya ada suatu kebaikan, ada suatu kebenaran yang tersimpan. Ketika menunjukkan kelemahan, itu berarti kita melihat bahwa orang lain itu lebih tinggi daripada kita. Ini suatu pemahaman baru bahwa kita sebagai umat beriman perlu melatih diri untuk rendah hati, bukan untuk bersikap sombong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dapat mengambil suatu makna bahwa kebaikan itu menjadi prinsip. Prinsip rendah hati adalah prinsip yang justru menemukan nilai kebaikan dalam diri manusia. Itu ditunjukkan ketika ia melakukannya dengan rendah hati. Spiritualitas rendah hati ini menunjukkan bahwa spiritualitas itu bukan hanya ditunjukkan lewat orang yang penuh dengan doa, tetapi sungguh-sungguh beriman. Apa yang ditunjukkan oleh orang Farisi yaitu seperti dalam kata atau artinya perusim, berarti terpisah. Ia memang tidak terpisah dari lingkungan hidup sosial, karena orang-orang Farisi ini diterima di dalam kehidupan orang Yahudi. Tetapi ada kesejatiannya, yaitu ia terpisah dari Tuhan, di mana dalam kehidupannya ia menilai orang lain itu lebih rendah. Padahal sejatinya adalah ia tidak menemukan Tuhan di dalam diri sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersikap rendah hati itu seperti kita melihat sebuah padi. Dalam prosesnya, pertumbuhannya, padi itu semakin lama berisi, semakin menunduk.
seperti juga kerendahan hati memuat suatu dimensi spiritualitas di mana hidup manusia itu dipenuhi dengan isinya apabila ia rendah hati. Kerendah hatian itu memerlukan suatu konsep, yaitu pertobatan. Ketika orang bertobat, berarti ia merendahkan dirinya. Karena ia memandang bahwa apa yang dilakukan itu salah dan perlu diperbaiki. Disinilah ada ruang di mana kita memperbarui diri, bukan menjadi seperti orang Farisi, tetapi seperti orang pemungut cukai yang merasa bersalah. Tetapi hal itu tidak harus tinggal dalam kesalahan, perlu memperbaikinya. Disinilah ada gambaran di mana pertobatan itu perlu pembaruan. Sebagai orang yang beriman, perlu menjadi rendah hati dengan cara tidak mengejek orang lain ataupun komen yang negatif. Sehingga kita menciptakan suasana yang sungguh-sungguh mendamaikan dengan sesama dan mendamaikan dengan Tuhan itu sendiri. Karena pertobatan itu didasari oleh sikap rendah hati dan menghasilkan kedamaian dalam diri dan hidup manusia. Semoga Tuhan memberkati. Amin.